sudah libur paruh musim untuk para rider. Ada yang bersenang-senang, memiliki banyak sekali cerita-cerita indah. Ada juga yang memunculkan rumor-rumor mengenai perpindahan. Ada juga yang membuat kita shock dengan berbagai keputusannya. Ada yang datang dan ada yang pergi. Dan semua itu pasti ada di kepala kalian GP Mania. Begitupun dengan kepala saya. Untuk itulah akhirnya kualifikasi MotoGP Trans 7 kembali bersama dengan saya Enji Ang. Dan saya akan membahasnya dengan komentator kita yang juga sudah tidak sabar untuk menyampaikannya untuk kamu semuanya. Dia adalah Arief Kurniawan. Selamat malam Arief. Malam Enji. Tentunya sehat? Alhamdulillah. Vaksin sudah selesai? Baru satu. Baru satu. Yang kedua berarti sebentar lagi. Bentar lagi insya Allah. Yang penting semua protokol kesehatan dijalankan. Betul. Sehat terus. Juga GP Mania yang di rumah tetap menjalankan protokol kesehatan. Kalau malam ini adalah pertama kalinya lagi kita bertemu setelah sekian bulan, ya kan? Ya. Kalau saya baca-bacanya ya, Arief ya, kayaknya banyak banget, rame banget yang dibicarakan di media sosial, ya kan? Apalagi untuk GP Mania, pencinta ajang bergengsi ini, itu mulai dari kabar bahagia, ya mulai dari yang menikah, punya anak gitu, ada yang comeback gitu ya kan, ada yang memikirkan bagaimana masa depannya di 2022, bahkan ada sang legenda yang akhirnya membuat shock banyak orang karena pensiun. Yakin? Ini pensiun, gila gergetan gitu. Ini mau bahas yang mana dulu ini? Karena kayaknya semuanya ini seksi gitu beritanya. Betul. Sebelum masuk ke situ mungkin sirkuitnya dulu. Ya. Karena kalau kita ingat-ingat lagi di 2020, sirkuit ini kayaknya tuh angker. Ingat ya Rif ya, di 2020 ada kecelakaan juga di situ. Ada kecelakaan hebat, ada dua malah. Yang pertama waktu kecelakaan yang Morbidelli? Morbidelli sama Johan Zarco, tapi yang waktu itu disorot adalah Viñales dan Rossi yang hampir kena motor. Hampir kena motornya Morbidelli dan kalau kena bisa fatal itu. Itu yang lebih disorot. Itu kalau boleh diingatkan kembali, waktu itu faktornya apa terkait dengan cuaca juga atau enggak ya? Oh enggak, itu kering balapannya. Cuma waktu itu di lintasan lurus dari tikungan 1 sebenarnya, 1, 2 kan hanya king ya. Itu panjang, itu Johan Zarco ngerem mendadak, Morbidelli kaget. Ke belakangnya. Enggak cuma 2, cuma 1 sih yang itu. Morbidelli kaget, hantem keras dan itu langsung hampir mengenai Viñales dan Rossi. Nonton kan waktu itu teriak langsung. Itu semua heboh. Jadi banyak yang bilang itu yang bikin heboh bukan cuma kecelakaan tapi missnya Viñales dan Rossi itu yang kalau itu kena dua-duanya, waduh, saya mungkin kita tidak terbayang lah ya apa yang terjadi waktu itu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita masih bisa melihat mereka sehat dan akan balapan di besok nih. Kalau untuk melihat sirkuitnya sendiri, dibilang orang banyak ini di tikungan 2 dan 3 itu katanya itulah tempat di mana keangkeran ini terjadi karena tidak ada dinding pembatas gitu ya kan. Tapi itu juga di 2020. Sementara untuk yang sekarang? Yang sekarang udah ada, karena emang kecelakaan tahun lalu itu bener-bener heboh ya. Tahun lalu itu bener-bener heboh yang bikin MotoGP ya, terutama di Austria ini berusaha keras, berpikir keras ya ini tikungan sebenarnya tikungan ini tikungan 1 ya, di tempat long lap penalti itu tikungan 1. Itu juga lumayan bahaya karena Viñales waktu itu mengalami kerusakan rem di situ dan motornya kalau kita ingat kebakar itu orang sempat semua orang ini kaget kenapa nih kebakar ya? Jarang MotoGP kan ada kebakaran gitu ya. Lalu di tikungan 2 sebenarnya tikungan kecil ya, king itu tikungan kecil, tikungan 3 itu yang parah. Ya kalau saya udah pernah ke sana ke Red Bull Ring, itu tikungan 3 emang tinggi banget. Kelihatan dari sini nggak kelihatan tinggi ya, tapi kalau lihat langsung di sana ya jalan kaki aja capek ya. Jangan jalan kaki. Tapi kalau fotografer enak jalan kaki kan sirkuitnya bagus. Kita jalan kaki juga udaranya enak, seger gitu kan. Jalan kaki sampai tikungan 3 itu tinggi banget. Jadi kalau dari tikungan 3 kita bisa ngeliat semua sirkuit. Semua bagian sirkuit. Maka itu tikungan 3 ini udah naik, pembalap mesti istilahnya tricky banget. Enak banget Arief udah kesana. Saya belum pernah. Kalau gitu ya udah, saya melihatnya lewat tayangan yang satu ini aja. Ini adalah data dan fakta dari sirkuit yang satu ini. Aduh, kalau ngeliat flashbacknya lagi tuh masih membuat deg-degan. Tapi tenang aja GP Mania, Enji dan juga Arief masih akan bahas banyak lagi hal-hal, termasuk yang tadi Enji sudah sebut bahwa ada yang mau pensiun. Sesaat lagi hanya di kualifikasi MotoGP Trans 7.
Setelah jeda paruh musim, Fabio Quartararo kembali dengan motivasi tinggi sebagai pemimpin klasemen. Akankah comeback Dani Pedrosa di sirkuit Spielberg menambah ketatnya persaingan? GP Styria Kualifikasi Sabtu 7 Agustus jam 11.15 malam. Siaran langsung Minggu 8 Agustus jam 5 sore. Ini baru Trans 7. Wow, setelah mungkin bisa kita bilang seperempat abad kurang lebihnya ya Arif ya, berkarir di lintas balapan ini dan akhirnya memutuskan untuk pensiun gitu ya. Ada yang menyayangkan dan pastinya banyak sekali yang kehilangan gitu ya, apalagi yang fans-fansnya detektor sendiri. Nah, kalau Arif kan ini udah banyak nih pengalamannya. Pastinya bertemu dengan beliau ini udah sangat sering nih. Kalau aku cuma 2 kali waktu itu alhamdulillahnya. Pengalaman Arif gimana sih melihat sosok Valentino Rossi? Kalau saya yang paling berkesan tuh di Mugello ya, tahun 2008. Lama sekali nih. Jadi sama kayak tadi di Red Bulling saya cerita, terus saya jadi fotografer kan. Itu kan keliling-keliling. Nah, begitu balapan selesai kan fotografer tuh boleh masuk ke track ya. Nah, begitu balapan selesai Rossi menang nih. Rossi menang kan, ngalahin Casey Stoner waktu itu. Terus saya jalan biasa aja dari tempat motret di tikungan di sebuah tikungan ke pedok. Saya nggak arah jalan aja biasa. Tapi kok perasaan ada yang ngikutin. Begitu saya balik badan, itu ribuan orang jalan. Wow. Ribuan orang kayak mau ngejar saya, tapi bukan. Maksudnya mereka ingin ke depan podium. Itu kan ciri khas balapan di Italia ya. Di Italia ya, di Mugello untuk di Mugello untuk MotoGP dan di Monza untuk F1. Itu emang kebiasaan. Saya langsung minggir. Itu udah kalau nggak kecampur aduk, ketendang, mungkin ke dorong-dorong segala macam. Seantusias itu. Seantusias itu penonton itu ribuan orang datang lari sambil ya karena Rossi menang kan. Jadi mereka happy banget. Waktu itu Stoner lagi bagus-bagusnya kan. Terus di podium itu rame banget tuh kan motret. Dan itu memang sampai sekarang kan Mugello itu sirkuit yang diantaranya banyak dimenangi. Rossi banyak jadi pemenang di situ kan, selain Assen dan Assen tuh di Belanda 8 kali, di Mugello 7 kali. Jadi itu yang menurut saya sih saya nggak pernah melupakan bahwa betapa sosok Valentino Rossi itu begitu di Italia kayak gitu. Di luar negeri, kalau di luar negeri itu yang paling berkesan adalah kalau kita ke pedok nih Angie ya, itu pedok yang paling banyak orang ngantri di luarnya, yaitu pedoknya Rossi. Oh, saya melihat. Garasinya Rossi itu cuma dia yang bisa begitu. Saya bisa membuktikan saksi hidup. Yang lain tuh Lorenzo, banyak, tapi tidak sebanyak Rossi karena mereka mau ngantri foto bareng, minta tanda tangan. Nah itu itu yang hanya pemandangan yang hanya bisa dilihat kalau itu pedoknya nomor 46 ya istilahnya itu. Tapi kalau kita ngomongin lagi, Rossi ini bukan cuma entertainer di atas track ya, tapi yang paling menjadi catatan saya adalah dia itu ketika tidak bisa menguasai satu hal, dia belajar dulu dan nggak maksa. Misalnya di awal-awal karir dia kan susah menang di lintasan basah, tapi dia nggak putus asa, belajar terus. Akhirnya dia terkenal sebagai Rainmaster, penakluk lintasan basah. Di awal-awal susah banget menang. Begitu juga ketika di awal-awal Rossi susah menang di anti clockwise. Di balapan terutama di sirkuit di Amerika ya. Ada Laguna Seca, ada Indianapolis. Itu baru tahun ketiga dia bisa menaklukkan. Artinya Pak Rossi selain entertainer dia juga pembelajar yang baik. Ya. Itu yang mungkin orang orang taunya Rossi menang, tapi sebelum Rossi menang dia sendiri pembelajar yang baik. Nah, itulah yang mungkin selain karismanya ya. Nah, itu yang belum ada di pebalap lain. Itulah kenapa banyak yang istilahnya ketika Rossi menyatakan pensiun, banyak yang patah hati, kehilangan segala gitu macam. Ya kan. Kalau saya boleh bercerita sedikit, Arif, saya melihat sosok Rossi itu berkarisma benar sekali dan ramahnya itu benar-benar luar biasa, murah senyum itu tuh benar-benar dan benar-benar memikat hati. Waktu itu saya ada di balapan Rossi yang ke-300 yang kemarin, dan waktu itu benar-benar semua orang datang membawa kado yang kayaknya isinya satu kontainer, isinya tuh kado untuk Rossi semua, untuk ucapan selamat, dan saya merasa bahwa ya dia adalah seorang yang sangat berlegenda di ajang balap MotoGP. Lalu dengan pensiunnya Rossi akan seperti apa MotoGP ini? Tapi kan paling nggak kan dia punya tim.
Oh ya paling nggak. Akan kita bahas nanti ya. Masih ada Rossi di situ. Masih ada Rossi. Jadi pensiun tidak pensiun gitu sebenarnya. Ada tapi nggak ada, tapi ada juga tapi gimana ada, itu. gitu. Tapi tenang aja, itu akan kita bahas nanti. Sangat menarik sekali pembahasan mengenai Valentino Rossi. Tapi sekarang waktunya Angie untuk mengajak GP Mania menyaksikan babak kualifikasi pertama. Ini dia GP Mania. GP Mania, pastikan kamu tidak beranjak karena setelah iklan, Angie dan Arif masih akan membahas yang lebih seru lagi hanya buat kamu, oke? Angie Yang dan juga Arif Kurniawan kembali dalam kualifikasi MotoGP Trans 7 dan seperti janji Angie tadi bahwa masih akan membahas semua yang menarik dalam MotoGP. Tadi sudah sempat disindir oleh Arif nih bahwa Rossi ini pensiun tidak pensiun ya kan dengan adanya Aramco yang nantinya akan segera masuk ke satelitnya Ducati gitu ya kan. Jadi sebenarnya perputaran ini lumayan ekstrim ya khususnya untuk Yamaha nih Arif. Kalau kita melihat sekarang line up-nya aja nih Quartararo sepertinya sendiri, Vinales-nya akan kemana gitu ya kan. Rossi-nya pensiun, Morbidelli apakah akan berpindah atau tetap ada di Petronas? Menurut Arif bagaimana dengan hal ini? Dari yang terakhir dulu ya. Oke. Seenaknya gitu ya. Lazimnya sih Morbidelli dinaikin ke tim pabrikan Yamaha. Karena memang dia nggak punya tandem di Petronas ya kan, dan di tim pabrikan tim utama Yamaha itu juga kosong karena Vinales ya belum tahu kemana. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Nah terus ya di Petronas itu ya kita tunggu, belum ada pasien sampai sekarang karena yang baru ada pasien justru di tim-tim lain ya. Ada KTM yang baru aja mengumumin, KTM tim satelit ya baru mengumumin jagoan-jagoan Moto2, Remy Gardner dan Raul Gonzalez. Juga di Ducati ada Fabio Gian Antonio. Jadi ya justru tadi kalau kita bicara tim Rossi kan bilang tim saya ini bagusnya adalah dari akademi saya. Vinales berarti tidak boleh masuk? Vinales, itu Rossi bukannya tidak menghargai prestasi Vinales, nama besar, tapi dia lebih ingin timnya ini adalah tim binaan. Jadi sekaligus ngebina dari Tafulia, dari akademi dia, lalu diangkatlah ke tim ini dari, sekarang kan timnya lagi di Moto2 nih, dinaikin kelasnya ke MotoGP. Nah itu yang Rossi sendiri terus terang nggak impossible dia balapan di tim dia sendiri karena tahun depan pasti pakai Ducati. Dia harus belajar lagi kan Ducati karena dia punya pengalaman nggak enak juga sama Ducati kan tahun 2011-2012 kan. Waktu itu dia gagal podium aja susah waktu itu kan. Akhirnya dia balik lagi ke Yamaha, dia gampang lagi menang gitu kan. Nah itu yang membuat dia bilang kalau saya ke Ducati usia saya sudah tua seperti ini mustahil saya harus belajar lagi. Jadi anak-anak binaannya aja. Dia lebih suka anak-anak binaannya. Oke, berarti ini akan secara nggak langsung juga sama aja dengan memperkuat Ducati dong. Kalau kita melihat anak-anak binaannya Rossi kan juga lumayan berprestasi sejauh ini. Iya benar. Kalau bicara Ducati ini yang mungkin orang banyak yang nggak tahu ya. Ini di range-nya Rossi, Tafulia, itu kan sampai sekarang Rossi masih terikat dengan Yamaha. Itu kan semua motornya pakai Yamaha. Otomatis dengan pindahnya motor dari Yamaha ke Ducati ya, di range juga nanti semua ganti Ducati juga. Jadi karena akan matching kan. Jadi kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti ya. Betul. Jadi tapi yang pasti ini all Italian lah sekarang. All Italian. Baik. Jadi Rossi pengen ngangkat karena kan sampai saat ini paling nggak memang dominasi Spanyol sangat kuat. Sangat kuat ya. Betul sekali. Sangat kuat di Rossi kali terakhir jadi juara dunia itu tahun 2009. 2010 sampai sekarang itu nggak ada pembalap selain dari Spanyol yang jadi juara dunia, dari Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan terakhir itu Juan Mir ya. Ya tahun ini memang yang lagi leading pembalap Prancis, tapi kita nggak pernah tahu at the end-nya seperti apa. Iya, ada Quartararo yang masih bersinar sampai sekarang dari awal dia menjadi rookie sampai sekarang. Aduh masih pengen bahas-bahas lagi nih, apalagi mengenai Vinales. Ada juga rumor katanya dia mau cuti dulu setahun kalau seandainya nggak cocok nih kontraknya gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sampai nanti karena ini baru memasuki di bulan Agustus. Ya kan, baiklah. Kalau gitu GP Mania, tahan dulu ngobrol-ngobrolnya. Pastikan kamu tetap ada di depan layar karena saatnya kita menyaksikan kualifikasi kedua.
Kalau lagi nonton seperti ini, enaknya sambil mengikuti kuis-kuis yang kami siapin buat kamu. Nah, makanya kamu lihat aja syarat dan ketentuannya ada di akun media sosial kami, di Twitter, di @trans7gp atau di Instagram kami di @officialmotogpt7. Jangan lupa juga nih, nanti pas live race, handphone kamu jangan jauh-jauh. Nanti ada QR code kuis. Jadinya kamu langsung standby. Semoga kamu memenangkan dan mendapatkan hadiah istimewa dari kami. Nah, sesaat lagi Angie dan juga Arif akan segera kembali untuk ngomongin yang dapatin wildcard. Udah tahu dong siapa dia? Makanya jangan kemana-mana ya GP Mania, kami akan segera kembali untuk kamu. Mungkin banyak cowok yang lebih kaya daripada aku, tapi yang lebih susah jarang. GP Mania sejati nggak perlu Angie kasih tahu lagi dong siapa sih yang mendapatkan wild card untuk dapat kembali berbalap. Itu adalah Dani Pedrosa ya, Rif ya. Nah, kalau tadi sebelumnya Angie udah sounding nih, dengan ketiadaannya Valentino Rossi di lintasan balap, seperti apakah ini nanti jalannya MotoGP. Tapi kalau kita just let's go back, yang terakhir kali Dani Pedrosa itu 2018 ya, dia pensiun ya, pensiun dini. Dia itu cuman tidak beruntung kata banyak orang, tapi dia adalah pebalap yang baik gitu. Mungkin nggak dia mendekati karakter untuk menjadi legenda seperti Rossi atau berprestasi seperti ya mungkin Quartararo atau Marquez? Ya, kalau bicara legenda dia pasti ya oke. Untuk leveling ya, dia sudah jadi legend, masuk Hall of Fame MotoGP. Bayangin bisa menang 31 Grand Prix itu nggak gampang. Ya kadang-kadang semusim itu bisa menang 2-3 aja susah kan dia. Dia 31 Grand Prix. Tapi Pedrosa itu 31 Grand Prix sayangnya mencar. Enggak misalnya di satu musim 8 atau 9 gitu ya, sehingga dia bisa jadi juara dunia. Nggak pernah juara dunia dia? Dia nggak pernah jadi juara dunia, kecuali di kelas 2,5 ya, di bawah. Beda, bukan yang di GP. Bukan di MotoGP ya. Tapi dia memang salah satu pembalap bagus. Cuma memang dia selalu ketemu rekan setim yang nggak sembarangan. Ada Casey Stoner, terakhir Marc Marquez kan, itu yang membuat Pedrosa dihargai. Gitu? Pedrosa dihargai ya, sumbangsih pemikiran-pemikirannya oleh Honda gitu ya. Dia kan sepanjang karirnya selalu balapan buat Honda nih. Betul. Bahkan dia di kelas di level junior ya. Baru kali ini dia di luar Honda. Nah, dia menang 31 itu dan dia pindah ke KTM. Di KTM ini masukannya itu dia nggak bawa pengalaman dia. Dia hanya ngasih masukan yang benar-benar bisa bagus, akan bagus buat Jorge Martin, semua pembalap KTM ya, Brad Binder, termasuk terutama tim satelit ya. Tapi masuk itu yang dihargai oleh KTM. Jadi dia nggak bawa keakuan dia, egois ini nggak. Dia bawa pengalaman dia, masukan positif dia buat misalnya buat Jorge Martin, buat Brad Binder dan Miguel Oliveira. Ketika di Catalunya sebelum balapan, Pedrosa ngasih masukan pakai ban hard karena akan bagus buat durasi balapan. Instingnya jalan itu nasihat itu dipakai oleh Miguel Oliveira sampai akhirnya menang gara-gara pakai ban hard. Yang di tahun lalu kemarin itu ya? Enggak, yang kemarin balapan yang di tahun ini di musim ini. Oh, yang kemarin barusan Ya, itu adalah ide dari Pedrosa. Pedrosa itu di last minute ya, di last minute. Nah, itu akhirnya KTM mengapresiasi jerih payah Pedrosa selain untuk pengembangan motor juga karena memang dia sudah kontribusinya banyak sekali ya, walaupun dia memang belum lama jadi test rider ya. Nah, dikasihlah kesempatan untuk jadi wildcard karena wildcard kan di satu balapan boleh 2 nih. Kalau kelas lo kan sebenarnya bukan wildcard, dia pembalap pengganti ya. Tapi kalau kita tadi lihat FP4 ya, itu FP4 kan gambaran lap time lomba itu dari Pedrosa jadi pembalap terbaik KTM yang bawah-bawahnya itu kalah sama dia. Saya nggak tahu kalau misalnya itu kebetulan atau memang terlihat sudah itu pengalaman kelihatan. Jadi ini FP4 itu kan dan warm up besok ya itu kan setelan buat lomba ya. Itu cerminan ini pengalaman untuk pilih ban, setelan motor, ngambil udah tikungan. Ada nah, itu 85% itu kelihatan Pedrosa di bayangannya. Pedrosa itu kelihatan banget. Kalau tadi kita nonton live FP4 ya, saya tadi nonton live
itu kelihatan ini Pedrosa banget kelihatan. Oke, nyawanya, jiwanya tuh udah muncul kembali. Walaupun sebelumnya dia punya statement balapan sama menjadi test rider itu feel-nya berbeda. Akhirnya kembali lagi nih si Dani Pedrosa. Baiklah kalau begitu, Arif sabar dulu ya. Masih banyak kan yang mau diomongin? Tapi tunggu dulu. Ini udah waktunya Angie kembali mengajak kalian untuk menyaksikan babak kualifikasi kedua. Ini dia. Seperti yang sudah diketahui hasil dari kualifikasi dan ini cukup mengejutkan juga ya Arif ya. Karena biasanya memang kita tahu mungkin di layout sirkuit yang seperti ini yang memilih harus yang punya power gede gitu kan. Ducati oke. Tapi tidak menyangka untuk yang di pertama itu adalah Jorge Martin gitu ya kan. Dan tadi Arif juga sudah sempat sounding bahwa ini mungkin apakah ada kaitannya dengan rakitannya Pedrosa? Ya kalau Pedrosa KTM, jadi beda-beda. Beda. Jadi Pedrosa dia sayangnya sama KTM sekarang sama ini. KTM, cuma Pedrosa tadi di Q1 tuh bagus, cuma memang nggak lolos saja. Lap time-nya bagus ya. Nah kalau bicara Jorge Martin, bicara KTM juga, ini Jorge Martin ini yang orang mungkin nggak banyak tahu. Dia 4 musim beruntun sampai jadi rookie di tahun ini itu pakai 4 motor beda loh. Honda ya, terus KTM, pernah pakai KTM dia juga, lalu Kalex, dan terakhir pakai Ducati nih sekarang. Oh, jadi yang waktu KTM itu belum ada kaitannya sama Pedrosa? Belum ada. Karena di kelas kelas yang berbeda ya. Pindah motor di 4 musim berbeda ini sebuah hal yang nggak gampang. Tapi Jorge Martin buktikan di tahun ini dia beradaptasi dari Kalex ke Kalex kan sasisnya ya. Kalau di Moto2 itu pakai Triumph engine-nya. Tapi dia adaptasi dia di kelas baru ini tuh menurut saya sih bagus banget ya. Dia pole dia kan yang kedua. Yang sekali di Qatar dan dia bisa podium. Sekarang pole lagi. Dan kalau balapan kering besok karena ada prediksi balapan basah ya. Ini Jorge Martin bisa banget menang, bahkan bukan cuma podium. Bukan cuma podium, tapi bisa banget menang. Karena Ducati bagus di sini dan dia udah punya pengalaman podium dari pole lalu podium, gagal menang memang tapi podium di Qatar di Losail ya. Nah dia nggak mau nih kehilangan kesempatan karena dia lagi bagus-bagus ini. Kan dia habis cedera terus absen ya, cukup lama dia. Absen lama 4 balapan ya. Terus comeback-nya udah mulai kelihatan nih. Dia udah dapat ritmenya balik. Memang ada libur summer break ya, tapi itu nolong banget buat dia gitu. Terbukti dia bisa langsung pole position di sini. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di live race yang akan diselenggarakan nanti. Kalau gitu langsung saja tanpa menunggu lagi. Penasaran pastinya nih GP Mania di rumah prediksi dari seorang Arif Kurniawan dari 321. Oh, ada 2 nih kalau kering ya. Ya kalau prediksi besok basah ya. Kalau basah itu kalau nggak Marquez bisa menang. Lalu Jack Miller, Miller Marquez, dan Jack Miller dan satu lagi ya mungkin bisa jadi bisa Martin, bisa juga Miguel Oliveira. Ya. Itu top itu kalau karena memang ini kalau tricky banget ya. Kalau basah di Red Bull, tapi kalau kering Jorge Martin, Pecco Bagnaia dan seperti sekarang Pecco Bagnaia dan mungkin Quartararo bisa. Baiklah. Jadi tergantung dengan bagaimana kondisi cuaca yang akan terjadi di nanti sore berarti ya. Nah, baiklah sekarang GP Mania sudah mendengarkan bincang-bincang Angie dan juga Arif. Sekarang waktunya Angie untuk mengumumkan pemenang dari ini berarti seri 2 bulan lalu ya kalau kita bilang ya karena kita baru ketemu lagi. Pemenangnya ini adalah dari akun Instagram @wasisus. Congratulations untuk kamu, untuk @wasisus. Kamu sudah berhasil memenangkan kuis dari kami dan akan segera mendapatkan hadiah yang akan segera dikirim ke rumah kamu. Kalau yang kali ini apakah Angie akan bagi-bagi hadiah lagi? Ya pastinya lah. Tapi kali ini agak berbeda. Sekarang adalah waktunya GP Mania untuk mengeluarkan insting kalian untuk bisa membayangkan dan juga mendoakan siapakah rider favorit kamu yang akan menjuarai live race di Styria nanti sore jam 5 mulainya di Trans 7. Ayo, kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara komen di akun Instagram kami di @officialmotogpt7 dan juga jangan lupa syaratnya adalah kalian harus tag 3 teman kalian. Ini adalah syarat wajib yang kadang-kadang kalau Angie lihat itu
masih banyak yang sering skip, sayang banget. Kalaupun udah bener tapi lupa tag 3 teman, nanti timnya kami nggak bisa milih kamu. Jadi jangan lupakan syaratnya ya. Oke, well kalau begitu Angie sudah menyampaikan semua apa isi kepala dari Arif dan juga Angie. Kurang sih, nanti mungkin kita bisa ketemu lagi untuk babak-babak selanjutnya ya Arif ya. Kalau begitu Angie yang di sini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dulu atas nama Angie dan juga Arif, dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum menyaksikan live race GP Styria di jam 5 sore, jangan lupa nonton dulu Top Speed di jam 1 siang. Kalau begitu Angie Ang dan juga Arif Kurniawan pamit. Selamat malam GP Mania, sampai ketemu lagi, bye!